Habib, agnostik itu apa? Bagaimana kalau sampai akhirnya karena dia kecewa dengan semua umat-umat yang beragama, mau itu Buddha, Kristen, semua ada aja yang jahat, akhirnya dia kecewa dan menjadi seorang agnostik. Ya, sebenarnya betul tadi ada orang kecewaan melihat agama tuh, dia lihat dari pengikutnya, akhirnya timbul kekecewaan. Kekecewaan itu bukan berarti dia tuh terus habis saya kecewa melihat umat Islam rusak terus saya mau rusak, enggak. Dia tetap menjadi baik, tapi dia tuh kadang-kadang apa? Gua nggak mau disamain sama lu, gua nggak mau gini, gua nggak mau beragama, tapi gua baik. Itu nggak masalah, Tuhan nggak nanya merek. Emang ada sebagian orang tuh melihat agama tuh dari penganutnya, sebetulnya tidak benar, tapi juga nggak salah. Kadang-kadang, maaf loh, saya ini kadang-kadang mau mengklaim sebagai umat Islam, kalau lihat Islam yang serampahan begini, kadang-kadang kepengen buat agama baru. Islam perjuangan, harapan saya apa? Supaya jangan dibikin sama mereka. Saya mau tampil baik, jualan mereka, dan saya ini mau beragama. Kadang kalau mereknya sama kan nggak enak kan? Kita aja masih baju kembar ada yang nyamain, kadang nggak enak kalau dibuat nggak bener. Itu aja, itu hanya pemberontakan. Bukan berarti terus orang tuh kalau agnostik terus besok saya mau berzina, mau merampok, enggak. Itu bentuk perlawanan aja. Nah, dalam agama ini kalau kita mau melihat suatu kebenaran, jangan melihat dari seseorang, tapi lihatlah dulu kebenaran, baru kita bisa nilai ini orang benar apa enggak. Saya juga muslim yang pemberontakan, banyak hal-hal yang saya tidak terima dari keadaan saat ini. Dia ganggunya Islam, malu saya juga. Saya belum ketemu makhluk itu yang sempurna Islam. Bagi saya itu, selama itu orang nggak ganggu orang lain, monggo, mau aliran nyembah batu enggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah mengganggu orang lain, itu enggak perlu dicarikan, enggak usah buka kitab suci, itu enggak benar. Agama ini harusnya rahmat, bisa menerima orang lain, bisa, yang kalau ketemu orang yang belum benar kita layanin. Nah akhirnya apa? Timbullah kelompok-kelompok yang apa ya? Dia berontak. Tujuannya apa? Dia memberontak apa? Dia ingin melawan ini loh. Yang lo ini beragama ini nggak ada yang beres. Yang lo merasa beragama tuh nggak menjadikan agama tuh kelihatan indah. Akhirnya apa? Dia merasa apa? Gua nggak beragama aja lah. Saya bertuhan. Itu hanya bentuk pemberontakan. Ya, terus ada orang nanya, loh kalau lo agnostik, nanti lo nggak ibadah ritual, nggak sholat, nggak ke gereja, nggak ke masjid. Itu bukan tujuan agama. Ke masjid, ke gereja itu, sholat itu konsumsi pribadi. Celebration. Kesolehan ritual itu tidak menjadi berarti apabila tidak terwujud dalam kesolehan sosial. Saya sembahyang tiap hari, haji tiap tahun, tapi kalau lu sama sosial lu buruk, tetap aja dipandang orang buruk. Kalau orang aja udah mandang buruk, gimana Tuhan? Berarti ritual itu nggak ada gunanya. Nah, bagi saya apapun lah, sekalipun ateis, selama dia berlaku baik, ya dia beriman kepada Tuhan. Kenapa saya bilang beriman kepada Tuhan? Kita nih boleh ada perbedaan ketuhanan, penolakan Tuhan, tapi kita tuh nggak pernah menolak atau ingkar. Maksud saya gini kan, saya nggak pernah ada orang susah saya nggak tolong. Orang agnostik kalau ada orang susah dia juga tolong. Orang ateis juga dia nolong. Terus kasih sayang. Orang agnostik juga kasih sayang. Ateis juga kasih sayang. Jadi penolakan ateis terhadap ketuhanan atau agnostik menolak agama, tapi perilakunya itu tetap begitu dia kasih sayang, ya ini beragama. Begitu saya nggak mau nyakitin orang, ya ini saya beragama. Ateis, begitu dia nggak mau Tuhan, tapi dia ada orang miskin, dia mau tolong. Ada orang mau bunuh, dia cegah. Lah,
Ini potensi kebaikan ini yang diberikan manusia. Mela misalnya ngelihat ada orang susah nangis, ini potensi dari Tuhan. Ada orang susah, misalnya Melanya agnostik, terus nolong orang, ini potensi dari Tuhan. Anda bisa menolong orang itu, Anda punya belas kasihan itu, ini potensi dari Tuhan. Jadi mau perbedaan agama, mau perbedaan tentang ketuhanan, tapi orang itu apa? Tidak ingkar terhadap sifat baik zat Tuhan. Gak ada orang mengatakan, begitu saya agnostik, jangan nolong orang miskin, tendang. Gak ada kan, tetap dia nolong. Tetap semua, biarpun saya nggak ada orang, bahwa di semua manusia ini ada kesadaran akan Tuhan. Mana? Di saat dia ingin menolong orang, itu dia bertauhid. Maka yang diperintahkan dalam Al-Quran itu mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Apa sih sholat? Untuk mencegah perbuatan mungkar dan keji. Jadi sholat itu bukan yang 5 kali tadi itu, karena mendirikan itu apa? Bentuk dalam perilaku. Mungkar dan keji itu apa? Dapatnya dari mana? Saat saya berhubungan sama orang. Jadi sholat itu bukan hanya 5 waktu di masjid, itu bukan, itu cuma alat. Tapi hakikatnya apa? Waktu saya nggak nyakitin Mela atau nggak mungkar kepada Pak Ujang, itu saya sholat. Jadi sholat itu 24 jam, bukan 5 kali itu. Kalau yang 5 kali itu cuma alat. Kalau kita mau kondangan pakai baju batik, tapi kan bukan baju batik yang dinilai kan, orang yang datang. Nah, jadi dipahami sholat itu di saat kita. Nah, terus kalau ada orang agnostik atau orang ateis, dia menolong orang miskin, itu dia sholat. Tuhan nggak nanya mereknya apapun. Jadi jangan melihat agama ini dari ritual aja. Kalau melihat agama dari ritual, justru mempersempit agama itu sendiri. Akhirnya agama ini cuma apa ya? Kayak agama cuma hanya buat Tuhan, ritual terus. Padahal prinsip beragama itu buat manusia, bukan buat Tuhan. Tujuannya apa? Saling memanusiakan manusia. Tuhan nggak butuh ibadah Anda, Tuhan nggak butuh amal Anda. Tapi apa? Begitu Anda mengasihi manusia, begitu Anda menyayangi, begitu Anda punya iba melihat orang miskin, di situ Anda beriman kepada Allah. Jadi semua amal kebaikan itu sarana beriman kepada yang atas. Kalau nggak ada gunanya Anda mau sembahyang tiap hari, pergi haji tiap tahun. Tapi kalau Anda nggak punya amal baik, nggak jadi apa-apa. Hanya satu kebaikan di dunia. Atau apa? Mencintai orang atau menghargai orang seperti menyintai dan menghargai diri sendiri. Nah, ibadah 5 kali itu alat untuk diri saya sendiri. Itu bukan kebaikan. Kenapa? Sholat itu yang dapat cuma saya sendiri. Itu nggak dihitung ada apresiasi Tuhan yang menjadi nilai pahala atau apresiasi di saat saya berbaik sama Mbak Mala misalnya. Saya nggak membenci, besok susah saya tolong. Ini kebaikan yang punya nilai Tuhan. Itu cuma satu. Kebaikan itu bisa didapat dari hubungan dengan manusia. Itu ada nilai pahala. Jadi jangan beragama itu menyibukkan ritual di masjid, ini nggak ada guna. Tapi kita di luar. Ada orang mau ngomongin orang, Pak Ujang ngasih tahu jangan. Emang membawa kebenaran ini banyak musuhnya. Karena kita mengkritik orang. Tapi kalau Pak Ujang cuma ngasih sedekah sama orang, nggak ada musuhnya. Jadi tinggi mana? Lebih tinggi mengajak orang yang salah menjadi baik daripada kita setelah. Kenapa? Kalau kita ajak baik, besok dia tidak ganggu orang lain. Sedekah tidak baik, itu lebih bagus. Nah, ini terus dilakukan. Nah, jadi nggak usah terpaku kata orang beragama. Orang nggak beragama bisa baik. Kenapa? Dan tadi saya sebut tadi pernah. Jadi kebaikan itu sudah ada pada diri manusia, dikasih sama Tuhan di fitrahnya. Jadi orang tanpa beragama, dia bisa tahu melihat orang miskin dia nolong. Cuma agama dibuat kalau Anda punya duit bagi orang. Ini untuk pengingat aja. Ini kayak rambu tata tertib di kantor.